Pertumbuhan ekonomi dari hari ke hari tentunya harus lebih baik lagi ke depan walaupun di saat pandemi COVID-19. Berbagai program pemerintah dilakukan tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu baik di pusat maupun di daerah. Bagaimana sebenarnya pemanfaatan dana-dana yang ada di pemerintah itu untuk pengembangan ekonomi di daerah? Bersama saya telah hadir Bapak Nur Faisal Ahmad, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Kita akan berbincang banyak bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Provinsi Maluku. Salam sehat Pak Faisal. Salam sehat Bang Dian. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Baik, sehat. Pak Faisal, ini pandemi COVID-19 tentunya tidak menghalangi semua orang untuk bergerak untuk menumbuhkan dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan Pak, dari pusat ke daerah. Sebelum kita ngobrol jauh usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri, Pak Faisal bisa diceritakan nggak bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan juga Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Pak? Silakan. Terima kasih Bang Dian, para pemirsa semuanya. Tentunya sebaik mengetahui ya bahwa Menteri Keuangan itu sebagai pengolah fiskal ya, dan juga sebagai bendaharum negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara. Tentunya beliau dan jajarannya membangun sistem pengolahan keuangan negara yang lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel. Tentunya dari sisi penyusunan APBN, pelaksanaannya, pertanggungjawabannya. Dan tentunya ini didukung oleh berbagai macam unit organisasi. Ada kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kekayaan Negara, dan lain-lain. Dan tentunya juga kami di daerah ada wakil-wakilnya. Jadi selain dari pusat, di daerah selain kami ada Kanwil Perbendaharaan, Kanwil Bea Cukai, ada juga Kantor Pelayanan Pajak, ya, KPKNL untuk aset negara, itu juga di daerah. Jadi kami sama-sama menjaga ya, melaksanakan tugas tadi yang dari sisi APBN-nya, pelaksanaannya, dan tentunya visi pertanggungjawabannya. Itu mungkin dari saja Pak Bang Dian ya. Oke, baik. Sahabat teresmaluku.com berbicara tentang pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari peran Kementerian Keuangan itu sendiri. Pak Faisal, tadi Bapak menyinggung soal salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah ini menyusun rancangan APBN. Bagaimana sebenarnya fungsi APBN itu Bapak jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang ada di suatu wilayah atau di Provinsi Maluku katakanlah? Terima kasih Bang Dian, ini hal menarik ya. Jadi tentunya APBN setiap tahun selalu ada gitu. Tapi semakin menarik ketika tahun 2020 ketika pandemi ini melanda nih Bang Dian. Yaitu APBN punya fungsi untuk alokasi, jadi mengalokasikan uang pada fungsi-fungsi yang ada, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan juga tentunya distribusi untuk menjaga semoga tidak ada orang yang tertinggal ya, pengangguran dan lain-lain. Dan tentunya fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini sangat penting ketika masa pandemi, di mana akhirnya pemerintah menggulirkan program pemulihan ekonomi nasional yang cukup besar, ya, angka 995 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ini untuk menstabilkan kembali yang ekonomi yang terpuruk, mendukung daya beli masyarakat dan juga mensupport usaha orang berusaha, UMKM dan lain-lain. Oke, berbicara tentang sebuah kondisi ekonomi di wilayah Pak, tentunya dengan ditunjang dengan kondisi APBN dan juga anggaran yang dianggarkan tentunya. Bagaimana sebenarnya perkembangan kinerja dan juga realisasi APBN di tahun 2020 Bapak? Sampai saat ini kalau kita melihat bahwa ini pertumbuhan ekonomi ini memang dari hari ke hari ini harusnya semakin membaik kan, seperti itu. Betul. Ini memang tantangannya. Tadi sampaikan bahwa tahun 2020 itu kita punya tantangan untuk menyelesaikan COVID dan juga memberikan stimulus ekonomi. Dan memang ketika ada pandemi berpengaruh ke aspek sosial, ya, ke ekonominya, ke keuangan juga. Nah, ini agak berpengaruh juga ke proses pelaksanaan negara. Jadi pemerintah memberikan relaksasi dan lain-lain, tapi tetap perlu akuntabel ya. Jadi kalau kita melihat pada tahun 2020 ini, sebenarnya dari sisi realisasi sampai dengan kami pantau di Bang Dian sampai dengan katakanlah 8 Desember itu sampai
sudah 91,45% gitu ya. Oke. Terrealisasi sekitar 17,65 triliun. Dari Pagu tahun 2020 itu sebesar 19,3 triliun. Ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang hanya 87,47%. Jadi walaupun pada kondisi pandemi ini kami mendorong di satuan kerja Pemda untuk merealisasikan anggarannya. Dan ini berhasil. Jadi walaupun tentunya seperti untuk TKDD ya, transfer, DAU, dana desa ini sudah 98%. Walaupun saya mengejar juga 2% ini karena itu termasuk uang yang dialokasikan ke desa gitu ya. Ini masih 2% pun sangat berarti untuk di desa. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi semuanya, Pak ya. Kami kawal Baik, sampai tahu. Pak Faisal juga tadi menyinggung soal kondisi pandemi sekarang ini yang tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Pak. Betul. Baik, ini tentu ini berimbas juga tentunya terhadap pendapatan pemerintah, ya kan Pak Faisal ya. Namun ini pemerintah selalu menggelontorkan anggaran yang sangat besar melalui program PEN itu sendiri, Pak. Bisa diceritakan nggak, Pak? Ini apa sih dampak yang ditimbulkan dari pemerintah menggelontorkan kebijakan pemerintah terkait dengan PEN itu sendiri, Pak? Jadi Bang Gen, saya ini kan selaku kami ada 4 kantor operasional ya. Jadi sebenarnya uang pemerintah digulirkan di sana. Di KPPN yang ada di Wilayah Maluku, ada di Ambon, di Masohi, di Somlaki, ya, di Tual. Nah, memang ada juga uang yang digelontorkan dari pusat ke daerah langsung, ya, karena tadi program-programnya langsung di handle oleh para kementerian pusat. Jadi ini sebenarnya udah banyak yang dialokasikan oleh pemerintah kepada masyarakat Maluku, terutama untuk program PEN ya. Jadi saya baca nih. Jadi kami punya sistem nih. Jadi kalau sistem untuk monitoring harian kami ada online monitoring SPAN. Itu tidak hanya kami serahkan juga itu kepada gubernur dan bupati wali kota. Mereka bersama ya? Iya, kepala daerah khususnya ya, Pak Faisal ya. Dan juga ada untuk yang PEN ini. Yang PEN ini memang saya baca nih. Karena seperti program Keluarga Harapan itu sudah diterima oleh 119 keluarga penerima manfaat dengan jumlah 484,89 miliar. Kemudian bansos tunai, walaupun tadi ada bicara subbansosnya Bang Gen ya, tapi sudah di Maluku sudah diterima oleh 184.315 keluarga penerima manfaat, atau jumlahnya sekitar 110,58 miliar. Kemudian kartu prakerja, ternyata di Maluku juga banyak pihak-pihak yang menggunakan, memanfaatkan fasilitas kartu prakerja ini. Ada 58.161 penerima. Sekitar uangnya 206,47 miliar. Demikian juga pemerintah memberikan subsidi untuk listrik yang telah diterima oleh 559.546 pelanggan atau nominalnya 18,31 miliar. Demikian juga bantuan sembako, bantuan pegawai dan gaji yang kurang dari 5 juta juga sudah ada, termasuk insentif pajak. Dan untuk UMKM, pemerintah juga memberikan ada subsidi pada UMKM di kisaran, ya sekarang sudah diterima oleh 8,19 miliar digulirkan, diterima oleh 72.318 penerima di bagian. Kemudian juga ada Pak Presiden kan menggulirkan bantuan bagi pelaku usaha mikro BPUM. Ini sudah diterima oleh 316.805 penerima ya, atau 190,08 miliar. Demikian juga ada kurs super mikro yang di bawah 10 juta dan kemarin pemerintah sudah menempatkan juga uang di BPD Bank Maluku, bank daerah ya, Pak. Bank daerah ini untuk membantu kredit. Jadi kredit dengan murah ya, semoga ini bisa menggerakkan ekonomi Maluku lebih cepat juga. Oke, baik Pak Faisal, kalau kita melihat begitu manfaat yang diterima oleh masyarakat begitu banyak dengan program-program pemerintah itu sendiri melalui program PEN itu sendiri. Tentunya dalam penyalurannya ini tidak semulus yang kita harapkan kan Pak Faisal ya. Tentunya ada tantangan, ada juga mungkin dinamika yang Bapak temui di lapangan. Sejauh ini menghadapi persoalan seperti itu apa sih Pak yang harus dilakukan? Memang pada intinya program pemulihan ekonomi nasional dan tentunya kita di Maluku punya program pemulihan ekonomi Maluku ya di daerah perlu dukungan kita bersama ya, sinergi kita bersama, karena tentunya melibatkan kami mewakili ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah juga kan ada provinsi, kabupaten, kota yang harus bersinergi.
terutama juga isu dengan data juga Bang Betul. Yen. Karena misalkan data siapa yang berhak menerima, semoga Itu juga menjadi persoalan menjadi sebenarnya persoalan Pak yang- Faisal yang kita dan temukan kita di perlu lapangan. jaga, ya, tentu jaga. Jadi tentu sampaikan di awal tadi, ini program P ini harus cepat gitu ya. Tapi cepat kan perlu juga data yang akurat. Nah, tapi ketika ini dicepat, ada memang jadi bisa tidak menutup kemungkinan ada data yang belum tepat. Tapi tentunya pemerintah selalu mengevaluasi diri ya, apakah kebijakan pihak ini perlu ada perbaikan ke depan. Jadi kami rutin melakukan survei dan lain-lain, yang berikutnya adalah perbaikan kebijakan ke depan. Oke. Ya, semoga upaya-upaya tadi bisa mempercepat ya, tidak hanya 2020 tapi 2021 semakin baik Bang Yen. Gitu. Oke, harapannya seperti itu Pak ya. Betul. Oke, ini sudah menutup tahun 2020 nih Pak. Iya. Tahun 2021 sudah di depan mata. Secara program ini sudah disiapkan tentunya oleh pemerintah pusat ke daerah dan juga pemerintah daerah khususnya Pak. Sudah punya program khusus untuk bagaimana pemulihan ekonomi ke depan. Saya ingin tanya ke Bapak Pak, ini tema dan juga postur APBN 2021 nanti Pak untuk Provinsi Maluku seperti apa Pak? Nah, jadi terima kasih Bang Yen. Memang secara nasional pemerintah masih, memang ini belum selesai kan, pandemi di 2020 ini. Ya. Jadi masih fokus percepatan pemulihan ekonomi di 2021. Betul. Dan reformasi birokrasi berlanjut. Jadi memang anggaran pun ada kenaikan lah dari walaupun sedikit nih dari yang sebelumnya. Masih fokus ke PN dari 2.739 menjadi 2.750 triliun. Nah, bagaimana Maluku? Maluku tentunya ada kenaikan. Jadi saya anggap walaupun tadi di nasional hanya naiknya 11 gitu ya, malah belanja kementerian lembaganya turun, banyaknya antara ke transfer ke daerah. Maluku sendiri mendapatkan yang agak lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ada kenaikan 3 triliun lah atau sekitar 15%. Karena dari tahun yang sebelumnya yang tadi sampaikan di 19,3 di 2021 itu mendapatkan 22,18 triliun. Jadi itu tentunya yang ada yang digunakan oleh para satker-satker di Maluku 9,3 triliun dan yang bentuk transfer ke daerah sebesar 12,9 triliun. Tentunya ada DAU, ada DAP fisik, DAP non fisik, ya, dana bagi hasil termasuk juga insentif daerah dan dana desa. Itu Oke. Baik, Pak Faisal, ini Kementerian Keuangan tentunya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis nih Pak sebenarnya bagaimana mengawal semua persoalan keuangan yang ada di suatu wilayah. Ini dalam rangka hari anti korupsi sedunia nih Pak, yang ini sementara masih didengung-dengungkan, apalagi kita melihat bahwa ini sebenarnya upaya-upaya dari Kementerian Keuangan ini tentunya untuk menjaga integritas Pak. Jangan sampai ini pegawai Kementerian Keuangan ini boleh dibilang tidak melakukan hal yang senonoh Pak. Pengawasannya nanti seperti apa Pak? Terima kasih Bang Yen, para pemirsa. Tentunya tadi sampaikan Menteri Keuangan jajarannya bertugas membangun sistem ya, sistem yang baik. Sistem baik itu tidak hanya dari sisi regulasinya, dari sisi IT-nya dan dari sisi SDM-nya. Nah, itu dia. Nah, di sini SDM juga tentunya Menteri Keuangan selalu menekankan ada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang selalu dijaga ya. Ada integritasnya, ada profesionalisme, ada sinergi, ya, ada kesempurnaan. Itu yang akan kami jaga, termasuk integritas ini. Karena selain tentunya Undang-Undang Keuangan Negara mencoba menguatkan ya internal kontrol. Nah, ini juga sampai akhirnya di masing-masing level kantor kami ini ada unit kepatuhan internalnya tadi. Ini bagian dari sistem yang dibangunnya tadi. Nah, tentunya selain tadi sampaikan regulasi pasti tetap dibangun. IT juga, apalagi IT pada masa pandemi ini ya. Ya, jadi semua coba dikuatkan secara bertahap. Nah, memang ini pesan dari Bu Menteri kepada semuanya, integritas dijaga, tidak hanya Kementerian Keuangan, satu kerja ya, dan penyedia barang jasa juga, jasa ada kasus lah. Ya, kan? Jadi tetap integritas dijaga. Semoga pandemi ini bisa kita hadapi bersama dan tentunya Maluku, masyarakat Indonesia semuanya bisa maju ke depan. Oke, itu dia. Terakhir nih Pak, catatan Bapak sendiri Pak terkait dengan obrolan singkat kami ini. Bagaimana sebenarnya harapan Pak Faisal sih untuk pelaksanaan APBN di Maluku khususnya untuk program PEN Pak, sehingga penyaluran dananya tepat, orangnya sasarannya juga tepat, dan pembangunan di Maluku ini bukan cuman dirasakan oleh kita yang ada misalnya di suatu wilayah, tetapi hampir di seluruh wilayah Maluku ini sendiri. Silakan Pak Faisal. Terima kasih Bang Yen. Jadi memang
tentunya tugas kami menginformasikan seperti tadi disampaikan ke bagian pemirsa bagaimana progres ya, progres PEN di Maluku. Dan ini pun kami sampaikan kepada mitra-mitra strategis kami, kepada Pak Gubernur, kepada BI, ke OJK, ya, dan juga aparat pengawas sekarang. Karena sekarang ini program PEN diawasi juga oleh para aparat penegak hukum, ya, selain dari APIP. Jadi kami ke BPKP kami sampaikan, ke Kapolda kami sampaikan, ikut mengontrol. Ya. Jadi tentunya harapan kami koordinasi ada, dan ini juga sudah dibangun sebenarnya. Harapan ini pemerintah daerah sudah membangun tim percepatan pemulihan ekonomi daerah. Nah, gitu. Ya, ini juga semoga ini bisa sangat efektif, menghubungkan, mensinergikan semua stakeholder, dan harapan kita bersama tentunya uang yang baik dari APBN bisa optimal juga, tidak tumpang tindih dan lain-lain. Dipergunakan tentunya untuk kemakmuran rakyat ya, Pak Faisal ya. Kita bersama. Dan juga tadi Pak Faisal bilang bahwa ini sudah koordinasi dengan semua stakeholder dan sebagainya. Harapannya bahwa koordinasi dan juga monitoring ini juga tidak sampai di sini Pak ya. Betul. Ini berlanjut terus Pak ya. Harapan para wartawan masyarakat ikut ngawal juga. Kita media akan mengawal itu Pak tentunya. Baik. Terima kasih Pak Nur Faisal Ahmad, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Semoga obrolan kita di hari ini membawa sebuah pencerahan bagi kita semua ya, bahwa semua orang bersinergi tentunya di saat pandemi ini untuk bagaimana mengembangkan perekonomian yang ada di daerah. Saya tutup obrolan kita di hari ini, sahabat teras maluku.com. Terima kasih dan sampai jumpa.